Kita pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang aurat. Jadi salah satu yang harus dipenuhi pada saat orang mau sholat harus menutup aurat. Nah sekarang aurat orang perempuan yang sedang dibahas. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan tuh firman Allah, wala yubdina zinatahunna, dan mereka enggak boleh menampakkan perhiasannya kecuali sesuatu yang nampak saja. Kata Imam Ibnu Abbas, Imam Ibnu Umar, dan Siti Aisyah, yang dimaksud yang boleh nampakkan, diperlihatkan itu hanya muka dan dua telapak tangan. Nah itu makanya sampai saat ini sepakat para ulama, ketika orang perempuan mau melaksanakan sholat ditutup auratnya. Nah kecuali yang boleh nampak muka sama telapak tangannya. Itu berdasarkan ayat Al-Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah itu ayatnya tuh Bapak Saudara. Nah sehingga orang perempuan ketika sholat harus ditutup seluruh badannya. Kalau ada yang terbuka nggak boleh, batal, kecuali muka sama dua telapak tangan saja. Muka kelihatan, dua telapak tangannya kelihatan, selain itu mesti ditutup. Begitulah ya pengertian yang dijelaskan oleh ya sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar, dan Siti Aisyah. Makanya kata pengarang kitab Syekh Ramli begitu, wala yubdina ay la yazharna, enggak boleh mereka menampakkan, tuh perempuan maksudnya. Qalluhu zinatahunna, al muradu yang dimaksud mahalu zinatihinna, tempat yang dia hiasi. Semua orang perempuan itu kan perhiasan. Nah begitu. Jadi zinahnya tuh perhiasannya semuanya harus ditutup, kecuali nanti diperlihatkan buat orang laki, yaitu buat suaminya. Nah untuk orang lain harus ditutup. Itu namanya zinah. Ya zinah itu namanya perhiasan. Alladzi huwal badanu, yang dimaksud badannya. Itu badan perempuan itu perhiasan. Ya sehingga itu enggak boleh diperlihatkan buat orang lain. Hanya boleh diperlihatkan ya untuk suaminya. Wa yadullu ala hadzal muradi tafsiral mustasna bil wajhi wal kaffaini, dan menunjukkan atas yang dimaksud ini ada tafsir yang dikecualikan, yaitu yang dimaksud ya muka dan dua telapak tangannya. Jadi kalau muka dan dua telapak tangannya itu dikecualikan, boleh diperlihatkan. Wa aslu zinati, bermula asal yang namanya zina perhiasan, mayatazayyanu bihi, sesuatu yang dianggap untuk ya berhias. Contohnya pakasyabi, seperti pakaian. Tuh, kemudian wanahwiha, dan seumpamanya pakaian. Qalluhu illa ma zahara minha, kecuali sesuatu yang nampak daripadanya, aimin mahalliha, aima ghalaba zuhuruhu, yang mengelangkan ya nampaknya, fandafa'a, maka tertolak ma yuqalu, apa yang dikatakan, kaifa yubdina ma zahara, bagaimana dia bisa menampakkan yang sudah nampak, ma'a annahu zahirun, ya sekalipun bahwasanya itu udah jelas, li'annal manfiya, karena yang dinafikan illa ma zahara, yaitu sesuatu yang nampak, fayubdinahu, maka mereka boleh menampakkannya. Wanzur, dan lihatlah, wajha dilalatil ayati, jalan dalil itu ayat, alal mudda'i, atas orang yang mengaku, alladzi huwa kaunul aurati fis sholati ghairul wajhi wal kaffain, aurat yang memang di dalam sholat kecuali muka dan dua telapak tangan, semuanya harus tertutup. Ya kecuali muka dan dua telapak tangan, itu yang dimaksud aurat orang perempuan di dalam sholat. Wa yumkinu ayyujaba, dan mungkin bisa dijawab bi annahu lamma dalla dalilu ala anna auratal unsa, bahwasanya tatkala dalil itu menunjukkan atas aurat orang perempuan, bin nisbati lil ajanib, kalau dinisbahkan buat orang lain, jami'a badaniha, yaitu semua badannya. Wa bin nisbati lil maharimi, sedangkan kalau dinisbahkan buat mahramnya,
ma baina suratiha wa rukbatiha, yaitu antara pusar dan lututnya. Ta'ayyana, maka jadi ta'in antakunal ayatu pisa'ni sholati, maka ayat tersebut menerangkan aurat orang perempuan di dalam sholat. Sebab aurat orang perempuan tuh model-model tuh Bapak Saudara. Kalau yang dimaksud ini nih aurat dalam sholat, muka sama dua telapak tangannya boleh diperlihatkan. Tapi kalau auratnya di hadapan orang laki-laki lain itu semuanya, ya seluruh badannya. Makanya ada orang pakai cadar, ya pakai kaos atau ya sarung tangan. Nah, karena di hadapan orang laki lain. Nah, kalau sama mahramnya ya mabaina surah war rukbah, antara pusat dengan lutut. Jadi yang dimaksud di sini aurat orang perempuan di dalam sholat, ya itu semua badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. Selesai itu. Sekarang syarat sah yang keenam. Wasadisuha istiqbalul kiblati. Yang keenam, menghadap ke kiblat. Jadi di antara syarat sholat lagi harus menghadap ke kiblat. Makanya kita kalau sholat harus menghadap ke arah kiblat. Kalau kita nggak menghadap ke arah kiblat, kagak sah sholatnya. Karena itu merupakan persyaratan. Setelah nutup aurat, nah ada lagi syarat yang keenam, yaitu istiqbalul kiblah. Itu menghadap ke kiblat. Artinya ainiha, ainul kiblatnya. Yakinan fil kurbi, yakin kalau dekat. Wazonan, dugaan fil bu'di kalau jauh. Kalau kita lagi di Masjidil Haram dekat ya kelihatan, yakin tuh dia Ka'bah, kiblat kita. Tapi kalau kita di sini ya bukan yakin, zon. Ya, jadi zon. Asumsi kita ya 80%, 90% lebih ya banyak benernya kebanding daripada salahnya. Bukan yakin, zon tetap, karena jarak itu jauh ke Mekah. Nah itu secara zon. Tapi kalau kita lagi dekat itu secara apa? Yakin. Jadi ada yakinan, ada zonan. Sah dua-duanya. Kalau waktu kita dekat ya yakin. Kalau kita lagi jauh begini zon. Ya sebab kita nggak bisa lihat yang namanya Ka'bah itu karena terlalu jauh, cuma zon ya, dengan ilmu-ilmu yang ada kita ikutin mereka. Nah itu namanya zonan fil bu'di, ya prasangka, ya itu kalau di jauh, asumsi. Jadi kalau dalam ilmu fikih zon itu udah benar Bapak Saudara, kan ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham. Ya itu kalau udah zon itu udah benar dalam ilmu fikih. Nah makanya kalau kita lagi sholat di Masjidil Haram emang benar-benar kita ngeliat tuh Ka'bah. Ya Allah, kita bisa lihat tuh inilah Ka'bah yang dimana manusia seluruh dunia kalau sholat pasti ngadep ke Ka'bah. Nah kalau kita lagi di Masjidil Haram kita bisa lihat langsung, yakin tuh. Nah kalau lagi di Indonesia ya zon, karena begitu jauh jaraknya. Fala yakfi, maka nggak cukup istiqbalul jihati, yaitu menghadap ke arah alas sahihi, menurut sahih. Jadi ainnya bukan jihadnya. Jadi mesti ainul Ka'bah. Wa indana, dan menurut kami Imam Syafi'i, qaulun, ada satu pendapat bijawazi istiqbalil jihati, boleh menghadap ke jihad. Wa ilam yastaqbilil aina, sekalipun dia tidak menghadap ainnya. Mana contohnya? Kamazhabil Malikiyah, seperti mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik dia menyatakan jihad udah cukup. Kalau Imam Syafi'i ya ainnya, mesti ainnya. Nah kalau Imam Malik dibilang ya itu jihadnya udah boleh. Wasumiyat kiblatan, sekarang dia mengatakan kiblat, kenapa? Li'annal musalliya yuqabiluha, karena orang sholat pada ngadep semuanya ke situ. Makanya dia bilang kiblah. Kiblah itu dari qabala, ya itu menghadap. Jadi orang kalau sholat pasti menghadap ke arah kiblat. Semua yang ada di dunia ini pasti ngadapnya ke arah kiblat. Makanya disebutlah kiblat, karena itu menjadi apa? Menjadi arah bagi orang yang mau sholat seluruh umat Islam di dunia. Nah makanya disebut kiblat, arah, ya karena orang Islam semuanya yang sholat menghadap ke arah kiblat. Nah makanya disebutlah
kiblat. Qalluhu ku wa hasyim. Qalluhu ail Ka'bah. Jadi yang dimaksud kiblat ya Ka'bah. Sumiyat bizalika dinamakan, kenapa dinamakan Ka'bah? Lita'aqqubiha ay tarabi, karena memang bentuknya ya, persegi 4. Ya. Kan begitu? Ya panjang, lebar, ya begitu. Jadi tarabbu'. Karena tarabbu' ta'aqqub, ya itu persegi 4. Nah, disebutlah Ka'bah. Ya, jadi berbentuk sudut. Ya, jadi disebut dengan Ka'bah karena tarabbu', ya bentuknya ya itu persegi 4. Wa qala mimra listidaratiha, karena istidaranya, muternya. Jadi orang semuanya mengelilingi. Tuh, kenapa disebut Ka'bah? Karena orang semuanya berputar. Coba orang kalau tawaf, saudara, Masya Allah, itu semuanya ngelilingin, istidarah, membuat putaran yang gak akan selesai-selesai 24 jam. Ya, itu namanya istidarah. Wartifaiha, dan begitu tingginya. Qalluhu bisadri, kata-kata bisadri ay bil wajhi, yaitu dengan muka. Jadi kalau kita sholat menghadap ke arah kiblatnya bil wajhi, dengan muka. Ini muka kita, dada kita maksudnya muka. Walaupun ada orang misalnya menoleh, itu tetap sah karena dadanya masih menghadap ke arah kiblat, cuma makruh. Orang kalau iltifat lagi sholat Allahu Akbar begitu. Nah tapi kan ini ya dadanya tetap menghadap ke arah kiblat, itu masih sah. Kecuali kalau dibegini. Nah itu berarti dia sudah tidak menghadap ke arah kiblat, batal sholatnya. Tapi kalau cuma ya mukanya aja menoleh, itu hanya makruh. Iltifat itu hukumnya makruh. Makanya orang kalau salam kan Assalamualaikum warahmatullah, cuma mukanya doang, dadanya enggak. Jangan Assalamualaikum warahmatullah, jangan begitu Bapak Saudari. Assalamualaikum warahmatullah. Nah ini berubah, jangan, karena kita masih posisi lagi sholat, masih tetap harus menghadap ke arah kiblat. Itu hanya bisadri, dengan dadanya. Jadi pal iltifatu bihi makruhun, maka iltifat itu hukumnya makruh saja, pakot saja. Ya, jadi artinya iltifat itu menoleh. Orang kalau sholat tuh Pak menoleh, itu hukumnya makruh. Kalau bisa mah jangan. Kita kalau sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu kalau bisa ya mata kita ngelihat tempat sujud aja. Jangan iltifat, jangan menoleh, baik ke atas, ke bawah, ke kanan ataupun ke kiri. Jangan iltifat. Jadi pal iltifat bihi makruhun pakot, maka iltifat itu hukumnya makruh. Kadang-kadang kan ada orang sholat ada iltifatnya, Allahu Akbar, jadi begitu. Sami Allah sambil nengok gitu. Nah ada kadang-kadang begitu. Itu namanya iltifat, menoleh. Tetap kalau dadanya masih menghadap ke arah kiblat nggak apa-apa. Cuma itu hukumnya apa? Makruh namanya. Nah ini yang dimaksud wa tawajjuhu bisadri mahalluhu fil qiyam. Jadi menghadap arahnya dadanya saat lagi berdiri dan pada saat lagi duduk. Amma fir ruku'i was sujudi, kalau saat lagi ruku dan saat lagi sujud, pamu'zamul badan, maka anggota bagian besar daripada badannya. Jadi kalau kita lagi ruku, sebagian besar anggota kita harus kita arahkan ke kiblat. Pada saat lagi sujud juga begitu. Makanya sampai-sampai kaki itu harus kearahin ke kiblat. Mu'zamul badan masalahnya. Bukan hanya dadanya aja, tapi mu'zamul badan. Pada saat lagi ruku dan sujud, usahakan semuanya mengarahkan ke kiblat. Tapi kalau saat lagi berdiri cukup ya bisadri aja, dadanya. Tapi ketika dia lagi duduk, lagi ruku, lagi sujud, nah itu mestinya mu'zamul badan, sebagian besar anggota badannya arahkan ke kiblat. Sampai kakinya aja kalau bisa arahin ke kiblat. Jangan begini, tapi arahin ke kiblat. Nah seperti itu. Jangan, nggak boleh. Ya, jadi begini aja nih. Ya, seorang banyak ini ya. Jangan. Ketika mau bangun jangan pakai kepelan dan begini. Iya, banyak sekarang emang. Ya. Tapi kalau yang tua-tua sih insya Allah enggak.
Tuh. Karena memang Nabi ngajarinya pakai begitu. Iya, telapak tangan. Apanya? Jadi ini diarahin ke kiblat. Jangan begini, jangan. Iya, jangan begini. Gini. Kalau begini nih nyakar entar. Iya. Iya, diarahin ke kiblat semuanya. Arahin ke kiblat. Ya, jangan begitu. Ini kan gak ada yang ke kiblat, arahin ke kiblat. Nah, begitu. Jadi arahin ke kiblat. Itu mu'azzamul badan namanya. Pada saat lagi ruku, lagi sujud. Falau tarokahu, kalau seandainya meninggalkan seseorang al-istiqbala menghadap arah kiblat, qauluhu al-qadir alai, bagi yang mampu atasnya, bikhilafil ajizi anhu, berbeda bagi orang yang enggak mampu. Jadi kalau ada orang mampu, dia harus bisa menghadap arah kiblat, hingga menghadap kiblat hingga sah salatnya. Kecuali bagi orang yang sakit misalnya, ya dia enggak mampu untuk menghadap arah kiblat, kamaridin, seperti orang yang sakit, la yajidu, dia tidak menemukan man yuwajjihuhu lil kiblah, orang yang mengarahkan ke kiblat, enggak ada yang menuntunnya, enggak ada yang nemeninnya, ya dia mau arah ke kiblat kemana enggak kuat, kondisinya lemah bener. Nah itu dia boleh, udah, itu namanya dia ajiz, dia orang lagi sakit, dia tidak menemukan orang yang mau mengarahkannya ke kiblat. Fayusalli bihalihi, maka dia boleh sholat dengan kondisinya. Wa yu'idu, dan nanti dia mesti harus mengulang kembali. Linadrati uzrihi, karena jarang uzurnya yang model begitu. Wa man amkanahu ilmul qiblah, dan siapa-siapa yang memungkinkan ya terkait ya ilmu masalah kiblat, binahwi ru'yatin, seperti dia bisa melihat, lam ya'mal, maka dia tidak boleh mengamalkan bighairi ilmi, tanpa selain ilmunya, min ijtihadin, daripada ijtihad, au taklidin, atau taklid. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang memang udah paham benar untuk menentukan arah kiblat, maka dia harus amalin tuh ilmunya, jangan dia berijtihad dan jangan dia taklid kepada orang lain. Fa illam yumkinhu ilmuha, kalau seandainya tidak memungkinkan ilmunya, i'tamada siqatan, maka dia boleh berpegang kepada orang yang sikoh, ay adla riwayatin, yaitu orang yang adil riwayat. Misal kalau kita nggak tahu nih, kita pergi ke suatu tempat, karena kita nggak tahu arah, ya udah kita tanyanya sama orang kampung situ, arah kiblat mana, dan dikasih tahu, oh sana. Selama kita yakin itu informasinya sikoh, orangnya yakin, kita percaya, ya udah ikutin aja, karena memang kita nggak tahu kondisi di kampung tersebut arah kiblatnya di mana. Cukup dengan informasi orang kampung tersebut, sahibul wilayah, yang memiliki wilayah, ya jadi cukup. Jangan kita ijtihad aja, jangan. Ada orang situ tanya, mohon maaf Pak, arah kiblat mana? Oh sana, ya udah kita ikutin. Insya Allah itu yang memberikan informasi sikoh, dapat dipercaya. Walau abdan, sekalipun dia itu budak, au imro'atan, atau dia ya orang perempuan, sekalipun yang kita tanya orang perempuan, kata orang perempuan itu bilang, oh Pak, arah kiblat ke sana, udah kita ikutin, karena dia orang situ yang tahu. Yujbiru an ilmin, atau yukhbiru an ilmin, yang dia dapat menginformasikan dengan ilmu. Kaqalihi, seperti perkataannya, ana usyahidul mihrab al mu'tamad, saya sudah menyaksikan ini mihrab yang mu'tamad. Tuh mihrab, kalau mihrab ini mihrab, mimbar yang model kita naik ke atas mimbar. Jadi ada mihrab, ada mimbar. Kalau imam tuh sholat di mihrab sini. Nah kalau khotib naik ke atas mimbar. Jadi ada mihrab, ada mimbar. Tapi kalau Jumatan itu mimbar apa yang baru, mimbar apa di podium, ya mimbar lah. Iya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kan ditanya tadi yang bagus. Iya, yang bagus yang mana? Yang bagus mimbar, yang ada tangganya 1, 2, nah begitu sampai 3. Nah itu Nabi kan begitu. Ya di Masjidil Nabawi, ya bukan podium. Ya. Kalau podium mau ceramah, tapi kalau ya khotib ya naik ke atas mimbar gitu.
Jadi bagus mimbar ya, mimbar. Nah sampingnya namanya mihrab. Kalau mihrab itu tempat imam sholat, mihrab. Nah kalau mimbar itu yang ada tangganya. Ya kalau kita mau naik, ya iza sa'idal khatibu alal minbar. Nah, gitu. Jadi yang bagus begitu, jangan podium, tapi apa? Mimbar. Tapi boleh nggak Boleh. Yang penting ada bangkunya. Ya, mesti ada bangku. Kalau nggak ada bangku nanti dia mau interval khutbah pertama ke khutbah yang kedua bagaimana? Gitu. Ya. Tapi kalau ditanya yang bagus, pakai mimbar. Ada tongkat lagi. Ya. Ada mimbar. Kalau di podium pakai tongkat gak enak. Iya, gitu. Jadi kalau mimbar, nah itu nanti timpalan ada tongkatnya, seperti itu. Sunnah itu ya, sunnah. Jadi dibilang begitu, ana usyahidul mihrab. Saya sudah menyaksikan mihrab al-mu'tamad. Au qala ra'aitu jam'al kasir minal muslimin yusalluna hakaza. Tuh, atau dibilang saya ngelihat ada kelompok manusia sholat, nah madhabnya ke sini. Nah udah kita ikutin aja. Terus saya lihat di sana tadi orang pada sholat madhabnya ke sana. Ya udah ikutin aja. Karena kita nggak tahu lokasi di situ. Nah mereka pada sholat madhab sana, udah ikutin. Itu udah cukup namanya. Ra'aitul jam'al kasir minal muslimin yusalluna hakaza. Seperti itu. Nah nanti baru wapi makna ahbaris sikoh, tandain sampai situ. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Iya silakan. Sama. Iya, iltifat ngelirik sama tuh. Iya, jadi makruh hukumnya. Ya, jadi jangan lagi sholat ngelirik gitu. Jadi itu sama sama iltifat juga. Ya, hukumnya makruh. Makruh. Ya. Minta bagian apa? Kita praktek. Iya. Itu sama. Iya. Iya, makasih. Iya, silakan. Ini biasa zikir gitu ya. Biasa zikir kan goyang-goyang itu waktu tasahud. Awal dan akhir itu dalam keadaan sholat kita gitu gimana? Jangan, nggak boleh. Jadi nanti kalau udah bergerak bunyi-bunyi, ya itu bisa pergerakan yang kasiro, al-af'alul kasiro, gitu. Jadi jangan. Jadi harus tenang. Dia harus tumakninah. Ya, sebab kalau udah badannya, nah ini udah termasuk af'alul kasiro. Jangan dibiasain begitu. Jadi jangan. Gini aja. Jangan ya. Kalau di takbir ihram ini kita muka kita ke depan mau ke depan sujud. Iya. Semuanya arahkan ke kiblat kecuali ya nanti mata ngelihat tempat sujud. Jadi an-nazru ilal maudi'is sujud. Jadi mata ngelihat tempat sujud. Allah. Jadi nunduk nggak apa-apa. Allahu Akbar, mata lihat tempat sujud. Seperti itu. Semuanya arahin ke kiblat. Kalau rukuknya kan ada orang rukuk sampai begitu menghadap kita kan menghadap kiblat itu. Bagaimana? Ada juga yang boleh maaf ya. Iya silakan. Rukuknya ada yang begini, ada yang begitu. Iya. Itu yang kedua tuh. Jadi benar-benar selaras. Kalau ditaruh air di sini tuh kagak tumpah gelasnya. Kalau dia terlalu nunduk itu makruh. Saya contohin yang tadi. Jadi kalau ada orang sujud begini nih, nah begitu, itu sah sujudnya, cuma makruh. Jadi yang bagus. Nah, jadi sama tuh. Seandainya ditaruh gelas di situ, enggak tumpah. Itu sampai begitu. Itu yang kedua yang Iya, begini jangan. Iya, apalagi sampai begini. Ini nih di sini. Iya. Iya di dengkul. Tuh begitu tuh. Ya. Jadi jangan begini. Ya, terlalu nunduk begitu nggak bagus, makruh. Atau masih begini. Nggak boleh juga. Ya, Allahu Akbar. Jangan. Nah, ini begini. Iya. Kenapa? Iya, kalau seandainya memang dia nggak mampu berdiri boleh duduk.
Oh nggak boleh. Mampu berdiri kemudian diduduk nggak boleh. Tapi kalau dia nggak mampu berdiri sambil duduk boleh, nggak apa-apa. Ya kan kadang nggak boleh. Ya kan ada hadisnya tuh. Siapa-siapa yang sholat mampu berdiri silahkan berdiri. Kalau dia kagak mampu sambil duduk, nggak mampu sambil berbaring, nggak mampu sambil celentang. Tuh begitu. Jadi agama itu nggak memaksakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yassiru wala tuassiru, berikan kemudahan. Kalau kita mampu berdiri sekarang duduk ya nggak boleh, nggak sah sholatnya ya. Tapi kalau dia memang kagak mampu palingnya keliengan, kalau berdiri duduk udah nggak apa-apa, duduk aja seperti itu. Segenap Bapak Saudara, sebelum kita membaca doa kita baca suratul Fatihah. Sehubungan ya banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat, lagi pada pilek, flu, ya kondisinya lagi begini ya. Nah kita doakan semoga saudara-saudara kita semuanya yang dalam keadaan kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Al Ustaz Haji Sanwani ya yang saat ini enggak kelihatan. Beliau biasanya selalu ada ya, saat ini informasinya beliau lagi kurang sehat ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan dengan Fatihah ya keluarga-keluarga kita semuanya yang dalam keadaan kurang sehat mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah ya, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa, khususnya yaitu Bapak Ustaz Haji Sanwani, sehingga Allah angkat penyakitnya sehingga bisa kembali lagi beraktivitas ya, baik di musola maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Al-Fatihah biniyatis sihah wassalamah wal afiyah wal barakah lana wa li auladina wa li batanina wa li zurriyatina wa li jama'atina wa lil muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.